Renika menghela nafas kesal. Dengan cepat dia bangkit, membungkus tubuhnya dengan selimut tebal. Lalu tidur miring dan memejamkan matanya. Hatinya begitu sakit, membaca pesan dari wanita lain untuk suaminya itu. Davin merasa heran perubahan sikap istrinya. Dia sudah polos tak memakai sehelai benang pun. Tapi istrinya malah seperti itu, alamat gagal lagi bercinta pikirnya. Sayang, panggil Davin gelisah. Ada apa? Tanyanya heran. Renika membungkus tubuhnya sampai menutupi kepalanya, dan hanya menyisakan wajahnya saja. Agar tidak sesak, keterlaluan kamu. Aku tahu kamu playboy, tapi apa perlu chattingan dengan wanita lain di saat kita baru menikah sehari saja? Teriak Renika kesal, tertahan. Air matanya luruh begitu saja. Davin merasa bingung, dia ingat. Tadi Renika sempat melihat ponselnya. Dengan cepat dia membuka pesan itu. Pesan dari Hani. Dia terkejut saat membaca isi pesan itu. Entah tahu dari mana dia tentang perjodohannya dengan Renika. Dia menghela nafasnya gusar, dan segera menghapus nomor perempuan itu. Sayangku, Ren, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Dia hanya mantanku, bahkan namanya sudah hilang semenjak ada kamu. Percayalah. Davin berbicara sambil berbisik dan memeluknya erat. Renika tak bergeming, tapi Davin bisa merasakan tubuh istrinya bergetar. Sebagai tanda kalau dia sedang menangis. Maafkan aku lupa mengganti namanya. Ujarnya lagi, dia mengecupi puncak kepala istrinya dari balik selimut. Dan sudah dipastikan pagi ini sama seperti semalam, gagal. Davin menghela nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya dengan kasar. Dia kembali memakai pakaiannya, lalu duduk di sofa sambil memperhatikan istrinya yang masih bersembunyi di dalam selimut. Kring-kring, ponselnya berdering. Dengan malas, dia memeriksa panggilan itu. Dari Hani, dia sudah hafal nomornya. Hatinya berdebat antara menerima atau tidak panggilan itu. Tapi karena terus berdering tak mau berhenti, akhirnya dia memutuskan untuk menerima panggilan itu. Sekalian ingin menegaskan kepada wanita itu, kalau dia sudah move on dan tidak mencintainya lagi. Sedangkan Renika, sengaja menajamkan pendengarannya. Dia yakin, suaminya itu akan berbicara dengan Hani di telepon. Karena, Davin terlihat lama menerima panggilan itu tadi. Iya, ada apa? Tanya Davin tidak suka. Aku masih mencintaimu Davin. Hani, bukankah dulu kamu yang meninggalkanku? Lalu kenapa sekarang sepertinya menyesal? Sinis Davin. Dulu aku begitu marah padamu, kamu sering dekat dengan wanita lain. Desah Hani di telepon. Alasan apapun terserah dan itu sudah tidak penting lagi. Mulai sekarang pergilah jauh. Aku sudah menikah. Dan aku mencintai istriku. Tegas Davin. Hani terdiam di seberang sana. Hatinya sakit mendengar perkataan pria yang masih ia cintai. Hani sudah membuka mulutnya hendak bicara. Tapi Davin keburu menutup panggilannya, bahkan memblokir nomornya juga. Renika mencebikan bibirnya di dalam selimut. Dia merasa, itu hanya karena ada dirinya di kamar ini. Coba saja tidak ada, pasti dia akan bicara hal yang berbeda. Itu yang ada dalam pikirannya. Tapi Renika salah. Davin memang mengatakan apa yang ada dalam hatinya. Hatinya sudah dipenuhi nama Renika, tidak ada yang lainnya. Kamu percaya atau tidak, tapi aku memang mencintaimu Ren, aku sudah menyukaimu sejak pertama kali melihat fotomu. Davin berkata dengan pelan. Matanya menatap lekat ke arah istrinya yang masih setia di dalam selimut. Dan semakin menyukaimu setelah kita bertemu, kenal dan bersama. Desah Davin. Keluarlah dari dalam selimut, nanti kamu sesak nafas. Davin tersenyum geli dengan kelakuan istrinya itu. Karena tidak ada respon dan pergerakan dari istrinya,
dia memutuskan untuk keluar dari kamar. "Ren, aku keluar dulu ya," ujar Davin, lalu keluar dari kamar bulan madunya. Dia menghampiri keluarganya yang sudah mereservasi sebuah ruangan khusus untuk kumpul seluruh keluarga. Setelah memastikan suaminya tidak ada, Renika keluar. Segera mandi lagi, karena tadi sempat basah meski belum melakukan itu dengan suaminya. Segera memakai pakaiannya dan bersiap, dia belum sarapan. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Seluruh anggota keluarga tampak sedang berkumpul bersama sambil berbincang, mengakrabkan diri. Sedangkan Renika segera memasuki restoran untuk sarapan. Perutnya sangat lapar. Barulah setelah makan, dia ikut berkumpul. Di depan semua orang Davin dan Renika menunjukkan kemesraan, seolah tidak ada apa-apa. Sementara itu, Fanya pamit keluar. Dia menghubungi nomor Alan. "Ada apa mencariku?" tanya Alan yang ternyata sudah ada di belakang Fanya. Saat ini Fanya sedang berada di lobi, sambil duduk menelpon Alan. Alan tampak berdiri di sampingnya. "Kakak dari mana saja? Aku khawatir." Berdiri dan memeluk Alan. Dia segera menjauhkan tubuhnya sedikit, ketika mencium aroma parfum wanita dari tubuh Alan. Fanya menelusuri Alan dengan tatapan matanya, dari ujung rambut sampai kaki. Alan masih memakai pakaian yang sama dengan kemarin. Tatapan matanya berhenti di bawah dagu Alan, ada tanda merah di sana. "Apa itu Kismar?" gumamnya dalam hati. "Apa kakak tidur dengan wanita?" tanya Fanya, pasrah. Dia siap menelan patah hatinya. Alan menggelengkan kepalanya pelan. "Jangan berpikir macam-macam. Ayo temani aku makan, lalu kita jalan-jalan. Besok aku akan keluar negeri untuk melanjutkan studi S2-ku." Alan tersenyum tipis, lalu melangkahkan kakinya menuju ke restoran yang ada di hotel, diikuti Fanya. Itulah Alan, kadang masih saja bersikap dingin. Tapi Fanya begitu suka dengan apa yang ada di diri Alan. "Ya Tuhan, jadikan Kak Alan jodohku." Itulah doanya setiap hari. Dan hari ini, Alan dan Fanya benar-benar berduaan. Mereka makan bersama, lalu jalan-jalan keliling kota. Tertawa dan bercanda bersama. Mengunjungi taman kota, arena permainan, kulineran, dan tempat-tempat lainnya. Mereka bahkan tidak menghadiri pesta dengan para kolega bisnis malam ini. Hari ini Fanya begitu senang, karena bisa terus berduaan dengan Alan. Hingga mereka pulang sekitar jam 11 malam ke rumah, tidak ke hotel. Seluruh keluarga masih di hotel, mungkin sampai esok hari. Fanya yang merasa penasaran, akhirnya bertanya kembali kepada Alan. Tepat sebelum menaiki anak tangga, Fanya menghentikan langkah Alan. "Kak Alan, apa kakak sudah move on dari Kak Airin?" tanyanya gelisah. Arman memposisikan diri berhadapan dengan Fanya. "Ada apa?" tanyanya heran. "Itu." Fanya mendekat, dan menempelkan telunjuknya tepat pada kismark yang ada di bawah rahang Alan. Alan diam belum sadar maksud Fanya. "Apa?" Mengernyitkan dahinya, dia memegang tangan Fanya yang sedang menempel di rahangnya. Jantung Fanya semakin berdegup kencang. Apalagi jarak mereka begitu dekat. Itu sepertinya kismar," desah Fanya, sedih. Dia menundukkan pandangannya. Alan terkejut. Dia ingat ciumannya kemarin siang dengan Sisi. Bahkan semalam dia menginap di rumah Sisi. Karena kakinya terkilir. Tapi tentu saja mereka pisah kamar, dan Alan segera pulang pagi sekali. Namun, karena ban mobil taksi yang membawanya kempes, Alan jadi terlambat pulang. Siapa dia? Apakah Sisi? Kini Fanya sudah menatapnya lekat. Lagi-lagi Alan terkejut. Fanya begitu peka, hingga bisa menebaknya. "Tidak banyak wanita dalam hidupmu Kak, tapi kenapa bukan aku yang kakak sukai? Aku sedih sekali." Fanya memeluk Alan dan menyurupkan wajahnya di dada bidang Alan.
Dia tertegun. Apakah ini pernyataan cinta atau bukan? Alan merasa bingung. Alan mendekap tubuh Fanya erat, mengecupi puncak kepalanya lama-lama. Entah kenapa memeluk Fanya rasanya begitu berbeda, terasa menyenangkan tapi bukanlah nafsu. Alan menjauhkan tubuh Fanya dan menangkup kedua pipinya. Lalu berkata dengan lembut, "Kamu tidak akan bahagia bersamaku, aku bukanlah pria menyenangkan." Ujar Alan. Dia ingin tahu apakah Fanya menyukainya atau tidak. Ini akan terlihat dari jawabannya. "Aku akan menerimamu apa adanya, dan aku yakin kamulah sumber kebahagiaanku." Jawab Fanya yakin. Alan menghela nafas. "Kamu menyukaiku? Sejak kapan?" Tanya Alan. "Sejak lama, entah dari kapan. Mungkin dari pertama kita bertemu." Jawab Fanya polos. Alan tersenyum tipis. "Kamu pasti bercanda, bukankah pertama kali kita bertemu saat masih bayi?" Mencubit gemas hidung Fanya. "Bisa jadi sejak bayi aku jatuh cinta padamu." Tersenyum malu-malu. Mereka pun tertawa bersama, lalu masuk ke kamar masing-masing. Alan bingung dengan hal ini, Fanya menyukainya. Sedangkan Fanya merasa lega, tak peduli Alan suka padanya atau tidak. Tapi dia senang karena Alan sudah tahu perasaannya. Hotel. Acara pertemuan dengan kolega bisnis sudah selesai. Semuanya berjalan lancar. Malam ini, semua sudah masuk ke dalam kamar masing-masing. Begitupun sepasang pengantin baru. Renika tidur memunggungi Davin, dia masih kesal. "Ren, sayang." Davin mendekati Renika. Dia merapatkan tubuhnya dan mulai melingkarkan tangannya, menyurupkan wajahnya di leher belakang istrinya. Mulai mengecupi, dan menghisap hingga meninggalkan tanda kemerahan di sana. Renika menggigit bibirnya, berusaha menahan diri agar tidak mendesah dan terpancing. Dia sedang marah saat ini. Davin membalikkan tubuhnya dan mengungkungnya dari atas. Mata mereka bertemu. Renika masih saja cemberut, lalu memalingkan wajahnya. Masih marah. "Apa salahku?" Davin berkata lirih sambil mengecupi leher Renika, menyingkap baju tidur istrinya dari bawah, dan membenamkan kepalanya di dada wanita itu. Meski marah, tapi nyatanya dia tidak bisa menolak sentuhan suaminya itu. Apalagi dia begitu penasaran bagaimana rasanya bercinta. Renika meremas-remas kepala Davin sambil mendesah dan tubuhnya mulai melengkung-lengkung. "Hani," ucap Renika, di sela desahannya. Davin menghentikan aktivitasnya. Kenapa menanyakan dia? Kesal Davin. Dia menjauhkan tubuhnya, berdiri dan melepaskan segala yang menempel di tubuhnya. "Kamu masih cinta dia?" "Aku tidak ingin menyerahkan tubuhku pada pria yang di hatinya masih ada wanita lain," jawab Renika berapi-api. "Ah, sok tahu kamu." Davin segera melucuti pakaian Renika, hingga polos dan hanya tersisa satu kain bentuk segitiga saja. Pipi Renika sampai memerah karena malu. Davin sudah menindihnya memagut bibir Renika penuh gairah. "Jangan pikir macam-macam, aku mencintaimu. Hani hanya mantanku, seindah apapun mantan tetap saja istri nomor 1. Ucap Davin parau, setelah pagutannya berhenti. Renika menghela nafas, dan akan mempercayai suaminya kali ini. Dia akan memberinya kesempatan, dengan memaafkannya. Memang seharusnya begitu kan? Toh Davin tidak sedang berselingkuh. Ren curigaan amat sih. Tangan Davin sudah menyentuh perut Renika, hendak menarik kain itu. Tapi Renika panik dan segera mendorong tubuh suaminya. "Hentikan!" pekiknya, segera turun dari tempat tidur dan memunguti pakaiannya lalu berlari ke arah kamar mandi. Awalnya Davin heran, tapi saat Renika setengah berlari menuju kamar mandi, dia tahu alasannya. Renika datang bulan, terlihat dari celana dalamnya saat berlari. Celananya memang warna merah, tapi terlihat ada yang sedikit basah.
Davin menuju kamar mandi dan mengetuk pintunya pelan. Ingin memastikan. "Ren, ada apa?" tanyanya. "Aku datang bulan Kak," jawab Renika dari dalam. Dari nada suaranya terdengar kalau dia sedikit malu. "Sial banget nasibku," gerutunya pelan. Dia mengacak rambutnya kesal. "Ada apa Kak?" Renika mendengar suara Davin sebenarnya. Bibirnya tersenyum tipis. Sepertinya alam juga ingin menghukum Davin, pikir Renika. Dengan kesal, Davin memakai kembali pakaiannya. Lalu duduk dengan cemberut. Renika keluar dari kamar mandi dengan wajah kusut. "Ada apa?" tanya Davin heran. "Bisa bantu beliin pembalut?" desah Renika. Davin menghela nafas. Melihat jam di ponselnya, sudah menunjukkan jam 12 malam. "Baiklah, tunggu di sini. Kalau tidak salah ada minimarket 24 jam di sekitar sini." Davin segera berdiri. "Terima kasih." Renika menggenggam tangan suaminya itu. "Dan maaf," lanjutnya. Davin mengerutkan dahinya. "Oke, terima kasih, aku terima. Tapi maaf untuk apa?" tanyanya heran. Untuk itu." Renika bingung mau bilang apa. Davin mengerti. Dia langsung memeluk dan mencium bibir Renika sekilas. "It's okay, tapi kalau sudah beres aku gempur kamu tanpa ampun." Mengerlingkan matanya nakal. Renika tersipu malu. Dan Davin pun pergi untuk membelikan pembalut untuk Renika.